Sekarang kita bersama Ahmed Quraisy, seorang jurnalis dan pembawa acara TV yang berbasis di Pakistan, bergabung bersama kita dari Islamabad. Ahmed, bagaimana Pakistan bisa mengklaim sebagai mediator netral jika pada saat yang sama mungkin telah membantu Iran? Tepat sekali. Itu adalah pertanyaan, Nicole, yang sedang ditanyakan semua orang. Tapi yang menarik adalah kita masih menunggu informasi lebih lanjut tentang sebenarnya jenis pesawat apa yang benar-benar dimiliki oleh orang Iran dan apakah mereka benar-benar memilikinya. Tentu saja, pemerintah Pakistan telah membantah. Tapi bagi banyak dari kami, Nicole, yang sudah berada di sini selama beberapa minggu terakhir, baik jurnalis Pakistan maupun internasional yang ada di sini, kami tahu tentang pangkalan udara ini. Ini adalah pangkalan udara tempat J.D. Vance, wakil presiden Amerika Serikat, mendarat bersama pejabat Amerika Serikat lainnya. Begitu juga dengan pejabat Iran. Jadi banyak media internasional, tapi juga banyak tim Secret Service American SIAC dan beberapa tim keamanan yang datang bersama pejabat Iran memiliki akses ke pangkalan ini. Dan tentu saja, pangkalan ini memang sangat dekat dengan ibu kota Pakistan. Jadi menurut saya, ini sebenarnya bukan tempat yang terbaik. Maksud saya kalau dianalisis sebenarnya jika orang-orang Iran ingin memanfaatkan logistik Pakistan, karena Pakistan jelas mengizinkan pesawat Iran masuk ke sini bersama pejabat Iran untuk melakukan pembicaraan, mereka bisa saja menyelundupkan beberapa pesawat penting mereka, pesawat yang mengumpulkan intelijen. Itu mungkin saja. Anda tidak benar-benar bisa mempercayai orang-orang Iran. Tapi benarkah ini akan menjadi tempat terbaik untuk benar-benar menyembunyikan jenis pesawat seperti ini? Karena Dinas Rahasia AS memiliki akses ke pangkalan ini setidaknya selama beberapa hari sebelum kedatangan J.D. Vance. Jadi tim keamanan Amerika sudah berada di pangkalan ini. Dan tentu saja, orang-orang Iran juga memiliki akses. Jadi itulah salah satu pertanyaan utama yang sedang ditanyakan semua orang, Nicole. Apakah orang-orang Iran atau jika orang Pakistan benar-benar ingin membantu orang Iran menyembunyikan beberapa pesawat mereka, apakah mereka akan memilih pangkalan yang memiliki akses penuh untuk Dinas Rahasia AS, FBI, dan lainnya yang menjaga pejabat Amerika yang datang, tentu saja setingkat J.D. Vance, wakil presiden Amerika? Jadi itu adalah salah satu poin penting yang masih kami cari jawabannya, dan itu salah satunya. Hal lain adalah, apakah benar-benar Pakistan akan mengambil risiko besar demi rezim Iran dan melakukan hal seperti ini? Benar-benar bermain dua kaki terhadap Amerika Serikat pada saat Pakistan sebenarnya sedang berusaha memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat. Dengan Washington, setelah bertahun-tahun hubungan yang tidak stabil dan buruk, setidaknya secara politik jika bukan secara militer. Jadi, apakah Pakistan benar-benar akan mengambil risiko ini? Kami tidak melihat insentif langsung bagi Pakistan untuk melakukan ini, terutama karena mereka ingin memiliki hubungan yang baik dengan Washington, tetapi juga karena hubungan mereka sendiri dengan Iran sangat-sangat tidak stabil. Baru 2 tahun lalu, Angkatan Udara Iran yang sama ini, atau Angkatan Udara IRGC yang kemungkinan menaungi 2 pesawat yang diberitakan CBS itu, benar-benar menyerang Pakistan dengan rudal balistik, dan Pakistan membalas. Ini terjadi pada Januari 2024. Dan ini adalah pertama kalinya dalam hubungan dekat antara Pakistan dan Iran yang sudah terjalin selama 7 atau 8 dekade. untuk pertama kalinya Pakistan benar-benar mengirimkan jet tempurnya pada Januari 2024 ke dalam wilayah Iran untuk menghukum Iran karena menyerang Pakistan. Tentu saja ketika orang Iran menyerang Pakistan, mereka mengklaim bahwa mereka menyerang markas Mossad di dalam Pakistan dan juga di Irak dan Suriah. Mereka menyerang Pakistan, Irak, dan Suriah pada Januari 2024 dan tentu saja Pakistan membalas. Jadi apakah Pakistan benar-benar akan sejauh itu membantu rezim ini yang sebenarnya mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya? Kamu tahu, Pakistan dan Iran dulunya adalah sekutu di bawah dinasti Pahlavi. Dan Shahraza Pahlavi, Shah terakhir Iran, adalah sekutu yang sangat-sangat dekat dengan Pakistan. Jadi hubungan antara kedua negara ini memang tidak stabil setelah tahun 1979. Dan kedua negara ini, omong-omong Niko, dan itu poin terakhir saya, kedua negara ini juga berada dalam persaingan strategis di Afghanistan, di Teluk Timur Tengah, dan juga di Asia Selatan terkait dengan India. Baik Pakistan maupun Iran memiliki hubungan yang berbeda dengan India.
Jadi ini adalah cerita yang menarik, tapi kami benar-benar mencari lebih banyak detail untuk benar-benar memahami apakah ini benar-benar terjadi. Apakah Iran memanfaatkan logistik Pakistan untuk menyelundupkan beberapa pesawat terpenting mereka? Atau sebenarnya Pakistan mengizinkan Iran melakukan ini? Dan mengapa Pakistan melakukan ini ketika bahkan selama pembicaraan ini, omong-omong Nicole, ada ketegangan selama 2 minggu terakhir? Beberapa komentator di media pemerintah Iran bahkan mengkritik peran Pakistan. Mereka mengatakan Pakistan terlalu berpihak pada Amerika Serikat, tidak bertindak sebagai mediator netral yang adil. Dan pada dasarnya mereka menuduh Pakistan secara langsung melalui media pemerintah mereka. Ngomong-ngomong, cerita ini sebenarnya tidak mendapat banyak perhatian internasional, tapi ini menjadi berita besar di media Arab dan media Pakistan, di mana beberapa komentator di media pemerintah Iran mengkritik peran Pakistan dan mengatakan bahwa Pakistan bukanlah mediator yang netral dan mungkin ingin mengubah lokasi pembicaraan dengan Amerika Serikat. Kami ingin berbicara dengan ASS, tapi kami ingin mengubah lokasi. Mungkin bukan Islamabad, mungkin Doha Qatar, atau mungkin Istanbul Turki. jadi ada pembicaraan dan juga ketegangan. Dan pada satu titik, sebenarnya Menteri Luar Negeri Iran harus menelpon rekannya dari Pakistan dan mengklarifikasi beberapa laporan ini. Salah satu laporan sebenarnya berasal dari Wall Street Journal yang mengatakan bahwa pihak Iran sebenarnya menyampaikan kepada Amerika Serikat bahwa mereka ingin mengubah lokasi dan mereka tidak benar-benar nyaman berbicara dengan AS-REC meskipun mereka ingin tetapi tidak di Islamabad. Jadi ada begitu banyak laporan yang saling bertentangan. Dan juga ada hubungan yang sangat-sangat menarik antara Iran dan Pakistan, di mana pada satu titik Pakistan menjadi mediator, tetapi di titik lain, hanya beberapa tahun yang lalu, Iran menyerang Pakistan. Dan kemudian ada sejarah sejak tahun 1979. Ya, tentu saja. Banyak pertanyaan menarik ketika membahas permainan ganda yang bisa atau tidak bisa dimainkan oleh Pakistan. Ahmed Qureshi, terima kasih telah bergabung bersama kami untuk membahas semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali di studio bersama Yakov, bahkan di tengah pertanyaan tentang Pakistan sebagai mediator netral, seberapa penting sebenarnya peran penengah dalam negosiasi seperti ini? Apakah itu penting jika baik Amerika Serikat maupun Iran bernegosiasi dengan syarat mereka sendiri? Atau apakah pengaruh sebenarnya justru terjadi di medan perang? Kamu tahu, itu pertanyaan yang sulit, Nicole. Saya harus mengakui bahwa Pakistan sendiri adalah sebuah teka-teki dalam banyak hal sebagai sebuah negara, apalagi mencoba memahami perannya. Begini, saya pikir salah satu cara melihat ini adalah bahwa Pakistan sedang berusaha meningkatkan status internasionalnya dengan menjadi mediator dalam negosiasi tingkat tinggi yang penuh risiko seperti ini, yang secara otomatis menaikkan posisinya dalam hierarki internasional. Tapi mari kita ingat, pertama-tama, Pakistan sangat bergantung pada Arab Saudi untuk kelangsungan ekonominya pada dasarnya. Pakistan sangat disubsidi hingga miliaran. Arab Saudi terus-menerus mengucurkan uang ke ekonomi Pakistan, melunasi utang dan sebagainya. Jadi itu penting. Dan mereka juga memiliki fakta pertahanan dengan Arab Saudi. Jadi disinilah Pakistan sebenarnya memang punya kekuatan. Dan saya pikir itu ada di bidang militer. Militer Pakistan adalah kekuatan yang kuat. Angkatan udara mereka adalah angkatan udara yang tangguh. Dan tentu saja, mereka adalah negara nuklir. Sekarang, juga ada berbagai macam kaitan terselubung antara elemen pasukan keamanan mereka dan kelompok jihadis fundamentalis. Cukup tanya saja pada pejabat keamanan India tentang hal itu. Jadi ini benar-benar semacam pemerintahan yang sangat tertutup. Dan kita sebenarnya tidak benar-benar tahu apa agenda penuhnya. Tampaknya mereka memang sudah merencanakan permainan ganda di sini, menawarkan jasa kepada Amerika Serikat, menjalin kemitraan dengan negara-negara Teluk dan dengan Iran. Apa agenda sebenarnya? Itu pertanyaan yang bagus. Ini masih merupakan pertanyaan yang sangat bagus, Yakov Lapin. Terima kasih atas itu. Kami akan segera kembali setelah jeda singkat di Middle East Now. Jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di i24 News English.